Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan puji Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah bangunkan kami dari ketiduran kami. Dan ketika kami bangun Tuhan, kami menghirup udara yang segar, kami merasakan kasih sayang Tuhan begitu nyata melalui napas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, layakkan kami, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk refresh edisi Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-21. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dari satu ayat ini saya berikan satu tema, saling membutuhkan. Jemaat Korintus kita tahu dikenal sebagai jemaat yang kaya dalam hal perdagangan, kemudian dari segi kebudayaan, lalu kemudian pendidikan. Intinya bahwa daerah Korintus ini daerah yang kaya dengan banyak talenta yang Tuhan berikan. Lalu karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan yang sangat banyak kepada jemaat yang ada di Korintus membuat orang-orang yang ada di Korintus merasa bahwa mereka karena sudah pintar, merasa bahwa mereka paling hebat, sehingga kepintaran yang ada pada mereka itu membuat persaingan-persaingan dalam kehidupan mereka. Dan boleh dikatakan pada waktu itu bahwa kota Korintus adalah kota metropolitan di zaman Perjanjian Baru. Luar biasa talenta yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang sangat menyedihkan di sini bahwa talenta yang Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada jemaat yang ada di Korintus tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam artian bahwa jemaat yang ada di Korintus tidak mempergunakan talenta tersebut untuk saling membangun, untuk saling melengkapi, tetapi dipakai untuk menonjolkan diri. Ini kalau kita membaca keseluruhan kitab Korintus ini, kita akan memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di Korintus itu seperti apa. Karena hal menonjolkan diri, jemaat yang ada di Korintus jadi kehidupan yang individualistis, karena merasa bahwa mereka sudah pintar. Lalu terjadilah perpecahan. Jadi terjadi perpecahan di Korintus, dan setelah terjadi perpecahan banyak kelompok-kelompok yang dibentuk dari hasil perpecahan tersebut. Akhirnya inilah yang membuat Tuhan sangat sedih. Lalu Paulus diminta agar supaya mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus. Itu hal penting. Tuhan sangat ingin jemaat yang ada di Korintus itu
tidak terpecah, tetapi ada kesatuan di antara mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini? Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, seharusnya jemaat di Korintus tidak menjadikan perbedaan yang ada di sana sebagai hal yang dapat memisahkan mereka, yang dapat memecah mereka. Yang kedua, seharusnya mereka saling mengenal, saling melengkapi, saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Lalu yang ketiga, jelas sekali dalam ayat 21 bahwa manusia itu saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan orang lain. Kita bayangkan Bapak Ibu di ayat 21, seandainya kaki ini bermusuhan dengan mata, kaki bermusuhan dengan mata. Jadi ketika kaki ini ingin berjalan tanpa mata, tentu seseorang bisa tersesat. Seseorang bisa salah jalan. Jadi itulah dikatakan bahwa dalam hidup kita semua anggota tubuh kita ini saling membutuhkan. Ada tangan, kaki, mata, kepala, semua itu saling membutuhkan. Begitupun dalam kehidupan persekutuan kita. Kita tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari rekan-rekan sepersekutuan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, umumnya semua orang akan merasa betah, akan merasa nyaman ketika dirinya berada dalam suatu komunitas perkumpulan, dan di situ mereka mendapatkan dua hal. Dua hal itu adalah ketika dia diterima dan merasa dibutuhkan. Itu jelas kita baca di dalam ayat 21 dan 22. Jelas firman Tuhan di situ. Jadi Bapak Ibu, dalam hal apapun kita selalu membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, kalau tidak ada orang yang membantu kita, kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Dan satu hal, dalam segala kebutuhan kita, Tuhan selalu ada. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau membuka diri kita menerima nasihat Tuhan atau tidak? Itu kembali kepada diri kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kekal kudus Engkau ya Tuhan, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada memberikan hikmat kepada kami. Karena itu kami mohon lewat firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan, senantiasa mengokohkan iman percaya kami. Kami mengakui Tuhan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, bahkan tanpa sesama kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa semua itu. Karena itu kami mohon Tuhan, Kau berkati firman-Mu yang sudah kami baca saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Tuhan berkati dalam sepanjang kehidupannya, di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan masih embankan kepadanya. Berikan sehat, kuat, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dan juga keluarga yang Tuhan titipkan kepadanya. Kami percaya Engkau akan senantiasa melawat hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan para majelis. Tuhan senantiasa perlengkapi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam menjalankan tugas-tugas yang masih Tuhan percayakan. Berkati dalam mengelola rumah tangga yang Tuhan karuniakan. Begitupun kami selaku jemaat Tuhan. Berkati semua kehidupan kami.
kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan, baik anak-anak kami yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Engkau, tilik mereka Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan selalu hadir mengingatkan kehidupan mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kehidupan pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Kami mohon kepadamu Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kehidupan bangsa negara kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, layakkan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senantiasa bersyukur. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.